Dan antara ini terus beranak pinak ya, setelah kemarin Presiden Prabowo bilang mau ada Badan Khusus Pengatur Ekspor, DSI, sekarang ada yang baru ini. Iya, emang tak habis-habisnya ya, dan antara ini bikin gebrakan. Setelah kemarin ada DSI, ternyata ada baru lagi nih namanya Danantara Development Management Fund. Danantara ternyata masih bisa mendapatkan suntikan dari APBN, yang artinya ya dapat 2 kali nih gitu kan. Nah, artinya ini ketiban pulung proyek-proyek gede yang sudah dijanjikan oleh presiden gitu ya. Tapi ketika kemudian ada regulasi yang membolehkan APBN untuk menyuntik dana ke Danantara, akhirnya kan menjadi kontradiktif ya dengan misi awal tadi untuk meringankan beban APBN. Kita lihat sendiri lah, presiden spontan tiba-tiba pengen gentangisasi, tiba-tiba pengen apalah, itu duitnya dari sini. Ya, tapi kan pertanyaannya lagi, duitnya yang mana nih yang mau dikelola oleh DDMF gitu, karena kan kita tahu dividen itu selalu terbatas. Nah, untuk DDMF sendiri bagaimana nih strukturnya? Apakah berada di bawah salah satu holding yang udah existing apa gimana nih? 2 nama ini kita cek ternyata adalah purnawirawan di TNI AU gitu ya. Hai, balik lagi dijelasin dong bersama gue Mamang Cesar. Gue Praga Utama. Handri Fada Putra. Buat kalian yang mau mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa untuk berlangganan Tempo Plus. Dan jangan baca yang bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Nah, mau jelasin apa nih kita hari ini nih? Nah, kita mau jelasin satu lembaga baru lagi nih, Mangga di Danantara. Oh, instansi baru nih ya. Iya. DSI bukan? Bukan, emang tak habis-habisnya ya, Danantara ini bikin gebrakan. Setelah kemarin ada DSI, ternyata ada baru lagi nih namanya Danantara Development Management Fund. Nah, kemarin sebetulnya sempat ramai ya, ada aturan baru PP nomor 19 tahun 2026 itu merevisi PP Danantara yang lama, menyebutkan bahwa Danantara ini bisa dapat PMN atau suntikan dana ya, penyertaan modal negara dari APBN. Nah, itu kan bikin orang-orang sempat ini ya, marah lah ya. Karena memang selama ini kan Danantara juga sudah mendapatkan dari dividen ya, yang dividen yang biasanya itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan atau misalnya masuk ke APBN, sebenarnya kan udah dikelola mandiri oleh Danantara gitu kan. Persis. Nah, ternyata setelah itu Danantara masih bisa untuk mendapatkan suntikan PMN dari APBN. Jadi Danantara ini terus beranak pinak ya, setelah kemarin Presiden Prabowo bilang mau ada Badan Khusus Pengatur Ekspor, DSI, sekarang ada yang baru ini. Iya. Nah, dan setelah kita cari tahu ternyata lembaga apa sih nih yang bakal nerima PMN dari APBN? Ternyata si Danantara Development Management Fund tadi. Ya, istilahnya tuh holding investasi pembangunan ya, Van ya. Iya. Dan itu secara kronologis memang cocok ya. Jadi PP 19 tahun 2026 itu kan munculnya dari tanggal 8 April ya. Walaupun sebetulnya baru publish sekitar akhir Mei lah dan mulai ramai diberitakan tuh awal Juni. Nah, sementara kita dapat dokumen AHU-nya dan antara Development Management Fund itu dia terbit tanggal 17 April. Jadi memang aturan itu salah satunya melandasi berdirinya dan antara Development Management Fund itu. Apa aja ini yang baru Van di regulasi ini? Nah, setelah aku bedah ya dari poin-poin di peraturan itu, yang paling menarik nih, sebetulnya ada beberapa pasal yang penting ya, misalnya penubuhan BP BUMN, dan dulu masih Kementerian BUMN, dia masuk ke Dewan Pengawas Danantara dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik itu adalah di pasal 29B itu. Jadi Danantara bisa membentuk lebih dari satu holding investasi maupun holding operasional. Oh, lebih dari satu, tapi dengan 2 fungsi tersebut, Van? Iya, ada 2 fungsi. Jadi di situ dijelasin juga kalau misalnya holding investasi ada satu yang fungsinya komersial, mencari imbal hasil, mencari return gitu ya, berbisnis. Ada yang kedua itu untuk fungsi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Jadi nggak fokus untuk mencari untung, tapi dia fokus untuk membangun infrastruktur atau program-program pemerintah yang fungsinya memang untuk lebih ke pelayanan publik. Sama kayak BUMN zaman dulu lah ya. Iya. Kalau dulu disebutnya perum tuh gak. Iya. Jadi kalau yang sifatnya PSO biasanya BUMN-nya itu bentuknya perum. Tapi kalau yang mencari untung ya PT biasanya gitu kan, Persero lah gitu. Nah, ini sebenarnya menarik ya, Van, karena Danantara ini jadi semakin kompleks gitu. Pertama kali badan ini dibentuk kan sebenarnya kita membayangkan bahwa Danantara ini menjadi holding yang ya mencari cuan sebenarnya gitu kan. Fokusnya itu ya mencari untung supaya BUMN ini lebih profesional, lebih menguntungkan gitu ya untuk negara, sehingga
dia dibentuk menjadi holding sendiri yang lebih agile lah, lebih fleksibel gitu ya untuk bergerak. Makanya kemudian ada dua badan, yaitu DIM, dan antara investment management dan antara aset manajemen gitu ya. Nah belakangan setelah ya di kick off gitu ya, memang banyak pertanyaan tuh. Misalnya ketika dan antara investment management ini mau masuk ke waste to energy gitu kan, kita kadang-kadang mempertanyakan gitu, beberapa pelaku yang gua ajak ngobrol, ekonom atau pelaku pasar gitu mempertanyakan kenapa yang dipilih misalnya proyek ini gitu untuk diinjeksi. Padahal kalau niatnya untuk mencari profit, kan pilih dong proyek yang lebih bonafit misalnya kayak gitu ya. Nah akhirnya gue juga ngobrol ketika lu bilang ada nih Mang gitu ya, mau ada DDMF gitu ya, gue juga akhirnya mencari-cari cerita tuh. Nah memang ternyata ketika Danantara ini berjalan ada gap di situ tuh, ketika DIM itu disuruh untuk mencari profit dan DAM ya tentu untuk mengelola BUMN yang existing sekarang. Sebenarnya ada satu gap yang selama ini sebenarnya diisi oleh special mission vehicle seperti SMI, SMF, dan PII gitu ya. Nah, ini belum terlihat di ekosistem Danantara. Sehingga ketika muncul DDMF, gue mikir, wah ini akhirnya balik lagi kayak BUMN zaman dulu tuh gitu kan. Persis. Karena kalau misalnya dia ngegarap proyek yang seperti waste to energy atau nanti proyek-proyek, ya kalau yang di list yang gue baca kan ada banyak tuh proyek-proyek yang ya masuk proyek jumbonya presiden lah, misalnya Giant Seawall gitu ya, atau misalnya 100 gigawatt dan itu diberikan kepada Danantara, itu kan kayaknya kurang profitable gitu ya. Ya benar Mang, jadi memang ada semacam evaluasi ya dalam proses berjalannya Danantara ini, terutama di DIM ya, karena dia memang fungsinya kemudian terlalu komersial, harus mencari untung, dan akhirnya banyak proyek-proyek yang tidak bisa terakomodasi kan. Sebetulnya benar tadi ada lembaga-lembaga pembiayaan SMI, tapi kan dia sifatnya BLU ya, di bawah kementerian, sehingga wewenangnya tidak begitu besar. Ketika dia berhadapan dengan kementerian lain, ya otomatis dia nggak punya power seperti dia ada di kementerian dia sendiri kan. Ada juga sebetulnya jangan lupa Mang, nggak ada INA kan, Indonesian Investment Authority, SWF kita sendiri kan, tapi dia fungsinya juga lebih ke menarik investasi dari luar. Jadi kalau INA menurut beberapa pelaku pasar justru dia head to head atau mirip fungsinya sama DIM tuh Van katanya. Karena INA sendiri kan lebih mencari proyek-proyek yang profit. Iya, persis. Jadi tujuannya lagi-lagi ke profit dan investasi kan. Nah, Van, kalau dulu waktu DSI pertama kali diumumkan, itu kan dasarnya atau landasannya adalah ya temuan pemerintah mengenai adanya under-invoicing gitu. Ya, ekspor komoditas. Ekspor komoditas yang dianggap kurang menguntungkan penerimaan negara. Nah, kalau DDMF ini apa nih? Selain adanya ya tadi ya, kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek jumbo presiden yang kurang profitable lah gitu. Nah benar banget Mang, jadi aku coba cari info ya ke beberapa pejabat pemerintah termasuk di internal Danantara. Memang pada awalnya itu ada kajian yang dibuat oleh beberapa orang ya, termasuk di lingkaran Prabowo sendiri, yang menghasilkan antara lain pertama soal praktik under invoicing, yang kemudian mereka mengusulkan supaya ya ada lembaga lah untuk menangani praktik ini supaya tidak terus-menerus terjadi. Dan yang kedua tadi yang kita bahas soal absennya development finance institution ya, jadi lembaga bank lah ya, lembaga pembiayaan itu tidak muncul, termasuk juga di Danantara. Walaupun ada DIM tadi yang kita bahas, dia orientasinya lebih ke komersial, sehingga perlu ada lembaga atau badan yang menangani fungsi ini. Nah sebetulnya sempat ada diskusi tuh, apakah badan ini akan dibentuk baru di luar Danantara atau di dalam Danantara. Nah akhirnya diputuskan untuk di dalam Danantara dengan membagi holding investasi tadi. Ada holding investasi komersil, ada holding investasi pembangunan. Nah holding investasi pembangunan yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk DDMF tadi, itu akan mengampu fungsi-fungsi kalau di dokumen yang kita baca ya, namanya proyek investasi strategis. Jadi ini istilah baru nih, PIS, bukan cuma PSN ya. Nah, PIS ini bisa jadi PSN ketika Danantara mengusulkannya. Nah, Pan, kalau dulu kan pas kita nulis soal DSI, kita beli ahunya ya. Nah, itu kan yang ada di situ adalah DIM ya, Danantara Investment Management yang menjadi ya pemilik sahamnya lah gitu. Nah,
untuk DDMF sendiri bagaimana nih strukturnya? Apakah berada di bawah salah satu holding yang udah existing apa gimana nih? Ya, ini kan DDMF ini terbentuk ya sekitar 9 hari setelah PP terbit ya di April kemarin gitu ya. Kalau kita lihat kan PP-nya terbit tanggal 8, kemudian AHU-nya terbit tanggal 17 April 2026. Nah, di situ kita lihat memang ada strukturnya ya, siapa saja yang mengisi gitu. Kalau kita lihat orang-orangnya dulu nih, yang pertama komisarisnya itu ada Imam Sufat dan Hasan Londang. Dua nama ini kita cek ternyata adalah purnawirawan di TNI AU gitu ya, Angkatan Udara. Nah, kemudian dari komisaris lain ada juga Indra Surya. Ini kabarnya adalah mantan pegawai di Kementerian Keuangan yang sekarang jadi komisaris juga di grup John Lynn. Lalu dari sisi direksinya ya, susunan direksinya, yang pertama ada Sigit Puji Santosa, ini sebelumnya mantan Direktur Utama Pindad, yang kemudian ada juga Irawadi Aswar dan Muhammad Rahmat Kaimuddin yang sebelumnya berada di Kemenko Infrastruktur. Kemudian di Kemenko Infrastruktur ya. Mereka yang mengisi struktur DDMF ini. Nah, tapi kalau pertanyaan lu tadi, di mana posisi DDMF ini? Posisinya ada di bawah BPI dan Antara. Karena pemegang sahamnya kalau di AHU itu langsung ditulis pemerintah ya. Jadi bukan DIM misalnya kayak DSI. Iya. Dan tadi benar gak kalau salah satu nama komisaris Indra Surya memang menjabat sebagai komisaris juga ya di perusahaan grup John Lynn, itu namanya Pradiksi Gunatama, perusahaan sawit milik pengusaha asal Kalimantan ya. Pak Haji itu ya. Kalau bicara soal DDMF sebenarnya gue jadi mikir lagi nih, karena setiap ada perusahaan baru tentu kan kita pasti mikir modalnya dari mana gitu ya. Ketika DSI dulu didirikan, kita mempertanyakan juga sebenarnya ini nanti kalau dia jadi trader modalnya bakal dari mana, berapa gede gitu. Dan tentu sama nih ketika ada DDMF gitu ya, ketika dia harus berinvestasi untuk pembangunan atau untuk proyek-proyek strategis tadi, investasi strategis, dananya dari mana gitu. Dan gue coba mencari tahu di PP yang sudah terbit gitu ya, kan memang salah satu hints-nya adalah ya bisa menerima suntikan gitu ya, APBN. Artinya dalam bentuk penyertaan modal negara seperti yang selama ini sudah dilakukan ke BUMN sebenarnya. Nah, cuman apa yang akan membedakan gitu ya dengan praktik biasanya? Lu udah pernah lihat aturan yang lebih detail, Van? Nah, itu memang yang sempat jadi pertanyaan aku juga ya. Dan kemudian aku cari informasi, sebetulnya sudah ada aturan turunannya dari PP nomor 19 tadi. Jadi ada cari belum ada tuh. ada Perpres nomor 28 tahun 2026 yang spesifik mengatur soal DDMF ini. Memang belum beredar di publik ya, tapi kalau dari dokumen yang aku baca, sebetulnya sudah ditetapkan dari tanggal 11 Mei. Waduh, kebiasaan ya. Sudah ditetapkan tapi belum di-upload nih. Ya, di situ dijelaskan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh DDMF ini bisa berasal dari skema KPBU misalnya, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang selama ini biasanya digembar-gemborkan di zaman Jokowi itu oleh Bappenas ya. Ya, atau PPP ya, Public Private Partnership. Kemudian yang kedua itu dia bisa mendapatkan penugasan langsung dari pemerintah ya, atau dari Antara untuk menjalankan sebuah proyek. Nah, yang ketiga adalah skema lain yang sesuai dengan undang-undang. Nah, pendanaannya dari mana? Di situ tidak disebutkan secara detail, Bang, justru. Cuman dijelaskan bahwa dia bisa menerima pendanaan dari berbagai sumber. Nah, aku coba cari info ke beberapa pejabat termasuk di internal Antara yang mereka menjelaskan bahwa beberapa opsi yang mungkin adalah misalnya dari dividen BUMN sendiri yang kemudian masuk ke kantong berbagi sama DIM tuh. Ya, yang ada yang kemudian masuk ke investasi komersil, ada yang ke investasi pembangunan. Nah, sumber pendanaan lainnya seperti yang kita bahas tadi dari PMN, dari APBN. Tapi beberapa pejabat yang kita ajak bicara ya, mereka justru menghindari penyertaan modal negara dari APBN ini sebisa mungkin, karena sebetulnya di PP itu dijelaskan ya kalau misalnya DDMF mendapatkan suntikan PMN dari APBN, BUMN yang bersangkutan bakal menjadi bahasanya alat fiskal. Nah, para pejabat ini nggak mau lah kalau dan Antara ini kemudian menjadi turun kelas lah. Akhirnya dia cuma jadi pelaksana kebijakan fiskal dari pemerintah aja kan sebetulnya. Gitu ya. Sebetulnya kan dia satu lembaga yang independen. Nah, ada lagi sumber lain yang bisa dimanfaatkan oleh DMF ini dengan menerbitkan surat utang, Bang. Baru lagi nih berarti nih. Iya, kemarin juga baru nerbitin surat utang ya dalam denominasi dolar juga ya Antara ya. Ya. Artinya ini kalau misalnya dia bisa bikin surat utang, bakal tandingannya DIM gitu. Bisa jadi. Nah, ini sebetulnya belum ada teknisnya ya, karena
pejabat-pejabat yang kita ajak diskusi memang menjelaskan kalau ya skema ini masih dalam masa transisi gitu masih tatakan konsep ya. Masih desain gitu. Dan ya tapi yang jelas kalau misalnya dia menerbitkan surat utang ya akan makin banyak. Tapi yang jelas kalau misalnya DDMF ini menerbitkan surat utang ya dia bakal meramaikan pasar obligasi kita yang udah ada ramai cukup banget. ramai ya. Apalagi katanya kan mau ada kalau Patriot Bond udah beberapa jilid ya. Terus katanya mau ada merah lagi putih bond, putih gitu bond. kan. Ini apa lagi nih? Dan ini kan mengingatkan waktu masa pemerintahan Jokowi ya, ketika BUMN ini ditugaskan untuk melaksanakan atau menjalankan program-program nasional gitu, PSN, dan mereka akhirnya karena butuh pembiayaan juga menerbitkan surat utang. Yang kemudian kita lihat belakangan banyak BUMN karya yang terjerat tidak bisa membalikan utangnya ya. Gagal bayar lah. Gagal bayar. Nah dari tadi kan kita ngomongin struktur nih. Sekarang kita ngomongin proyeknya ya. Kemarin kan AHY, Menko Infrastruktur, sempat menyinggung ya salah satu proyek yang bisa didanai oleh DDMF ini adalah ya Giant Sea Wall gitu. Nah sebenarnya gue dapat beberapa list tuh. Gue nggak tahu nih, lu dan Praga mendapat informasi yang serupa nggak nih? Gue dapat list gitu ya dari narasumber gue beberapa proyek yang memungkinkan untuk didanai oleh DDMF ini nih. Nah gue bacain ya, nih, karena cukup panjang. Yang pertama itu proyek DME Batubara, kita pernah bahas tuh. Memang betul ya, DME Batubara ini kan dalam beberapa kali pembahasan kita disebut kurang ekonomis ya. Gitu. Tapi mahalan. Ini proyek yang selalu didorong untuk hilirisasi batubara kita. Bahkan perusahaan Amerika Air Product ya waktu itu udah collab sebetulnya sama Bukit Asam kan, sama Pertamina, tapi akhirnya lari juga karena menilai ini nggak ekonomis ya. Nah, terus ada juga tadi Giant Sea Wall, terus mobil nasional yang pernah kita bahas juga terus ada juga soal ya proyek pertahanan nih. Dan juga ada proyek paten obat gitu. Dan proyek tenaga surya yang terakhir itu tuh, yang kita bahas kemarin, bagaimana mau mengadakan 100 gigawatt gitu ya. Ada juga proyek tabung CNG yang sekarang lagi rame tuh dibahas di SDM, bagaimana ini akan menjadi pengganti LPG. Nah, gimana? Lo berdua dapat informasi yang mirip nggak nih? Nah, aku sebetulnya ada tambahan lagi, Bang. Jadi selain proyek-proyek besar ya, mega proyeknya Prabowo gitu, ada beberapa fungsi pelayanan publik memang yang pengen coba diampu oleh DDMF ini. Misalnya menurut Menko Infra ya Agus Harimurti Yudhoyono sebetulnya termasuk reaktivasi rel kereta api. Pembenahan sektor perkereta apian itu juga akan diampu oleh DDMF. Kemudian juga program 3 juta rumah mangga yang dari dulu kan memang selalu jadi perdebatan, ini siapa nih pendanaannya, apakah akan dari private atau dari pemerintah. Nah ini ternyata juga akan masuk ke DDMF. Artinya ini ketiban pulung proyek-proyek gede yang sudah dijanjikan oleh presiden gitu ya. Tapi sebetulnya ini lebih seperti menjawab bagaimana nanti proyek-proyek ini dijalankan. Karena kan kalau kita lihat ya, kita kan sejak pelantikan Presiden Prabowo ya sudah mulai membahas satu persatu lah janji-janji atau program-program Presiden Prabowo gitu. Salah satunya seperti mobil nasional gitu tadi yang udah disebutin lah. Nah, memang ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menjalankan proyek-proyek ini, mereka juga masih bingung. Ini bakal dari mana nih duitnya gitu kan. Mereka tahu hanya, nanti duitnya dari Danantara. Tapi skemanya seperti apa, penyalurannya seperti apa, sumbernya dari mana. Itu yang sama sekali, bahkan pelaksana yang sudah membuat konsep, merancang semacam peta jalan lah ya. Itu juga belum tahu bagaimana pelaksanaan dan sumber dananya. Dan sebetulnya kehadiran DDMF inilah menjawab itu semua gitu. Bahwa program-program mungkin di luar program prioritas ya, tapi berbagai janji presiden lah yang sempat diucapkan gitu. Karena kan kita lihat sendiri lah, presiden spontan tiba-tiba pengen gentangisasi, tiba-tiba pengen apalah, itu duitnya dari sini gitu. Ya, tapi kan pertanyaannya lagi, duitnya yang mana nih yang mau dikelola oleh DDMF gitu. Karena kan kita tahu dividen itu selalu terbatas setiap tahun itu kan. Sementara ya sebagian dana sudah dikelola oleh tim gitu ya untuk investasi yang lain. Kalau misalnya itu dikasih ke DDMF, tentu ini akhirnya jadinya bukan kontraproduktif ya, kurang profitable gitu. Sementara kan niatan Danantara tentu ya menimbun profit yang besar gitu ya sebagai holding gitu, mengelola aset yang besar tentu profitnya harus besar gitu. Dan kalau misalnya tadi akhirnya pakai APBN, ya apa bedanya dengan sekarang gitu ya. Betul. Nah menyambung juga tadi pertanyaan itu ya soal sumber dana. Sebenarnya ini kalau nanti kemudian proyek-proyek ini berjalan gitu ya,
dan kemudian ini rugi karena kan ini proyek untuk PSO lah ya ibaratnya untuk kepentingan publik gitu. Dibutuhkan tapi tidak menguntungkan gitu. Betul. Ya sama seperti zaman Jokowi lah ya, pembangunan jalan tol yang memang dibutuhkan tapi kan profitnya belakangan gitu ya. Nah ini kalau resiko-resiko kerugian atau misalnya tadi ya nggak laku, itu siapa yang menanggungkan? Nah, persis Bang. Jadi proyek-proyek yang dijalankan oleh DDMF ini kan memang ya mungkin memang tidak menguntungkan, tapi ada juga yang mungkin yang menguntungkan tapi tipis gitu ya, tidak sebanyak keuntungan yang didapatkan oleh proyek-proyek yang di bawah DIM misalnya. Atau mungkin tidak menguntungkan tapi punya dampak sosial dan ekonomi misalnya kalau dalam bahasa dokumen yang kebaca. Nah, kalau misalnya ada baik keuntungan maupun kerugian, itu nanti tidak akan menjadi tanggung jawabnya BPI Danantara, tapi akan menjadi tanggung jawab holding masing-masing. Jadi termasuk di DMF ini akan ya menyerap sendirilah keuntungan ataupun kerugian dari proyek-proyek itu. Oh, artinya dia maksudnya dalam pembukuannya gitu ya, Van ya, dikecualikan gitu ya. Persis Bang. Jadi kalau misalnya ada tanggung jawab hukum lah yang timbul dari kerugian itu, misalnya kerugian yang ditimbulkan dari sebuah proyek lebih besar dari PMN yang diberikan oleh APBN. Nah itu kemudian ya tidak bisa dianggap sebagai kerugian gitu karena memang dari awal disebut sebagai investasi pembangunan. Artinya ini seperti asuransi gitu ya Van ya untuk proyek-proyek yang memang selama ini ya kurang ekonomi sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang akhirnya BUMN atau Danantara sendiri kan akhirnya menghitung gitu kan apakah ini visible apa enggak gitu. Nah kalau ini gimana tuh asesmennya? Nah setelah itu ada jawabannya Mang, di Perpres nomor 28 yang aku baca tadi ya. Ini misalnya ada beberapa penilaian ya untuk mengukur sebuah proyek itu apakah bisa dijalankan atau tidak gitu oleh DDMF. Itu pertimbangannya nggak cuma untuk rugi, karena tadi ya tujuannya bukan untuk mencari untung tapi untuk memang pelayanan publik kan. Nah misalnya ada ukuran nilai strategis pembangunan yang pertama, yang kedua kelayakan ekonomi dan yang ketiga kelayakan finansial. Nah jadi DDMF ini tetap bakal mengakses lah proyek-proyek yang akan dibangun, akan ditawarkan misalnya oleh pemerintah, menjadi penugasan mereka untuk sedapat mungkin ya tetap bisa visible atau bisa dikerjakan dengan kapasitas fiskal yang dipunyai oleh Danantara maupun oleh APBN. Oke, jadi ketika nanti menerima PMN, si holding investasi tersebut berubah status menjadi seperti BUMN gitu ya. Nah ini kalau DDMF ini dapat PMN, apa aja nih kira-kira resikonya Mang? Kalau kita ngobrol sama beberapa analis ya dan ekonom-ekonom yang memang meneliti soal BUMN, itu ya salah satu problemsnya adalah Danantara ini selama ini kan sudah mengabsorb dividen yang selama ini menjadi sumber dari APBN itu sendiri gitu. Misalnya di awal pembentukannya saja itu kan dividen yang akhirnya tidak diserahkan ke pemerintah itu kan sekitar 80 triliun. Itu cukup besar tuh. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain kan untuk bisa menutup yang hilang karena tidak disetorkan oleh Danantara ini. Nah, begitu ada peraturan baru ini gitu ya, beberapa ekonom ini melihat bahwa sudahlah Danantara ini sudah mengabsorb dividen tadi yang dari BUMN ini, di sisi lain Danantara ternyata masih bisa mendapatkan suntikan dari APBN yang artinya ya dapat 2 kali nih gitu kan. Nah artinya ini akan mengulang persoalan ketika bentuk BUMN ini masih kementerian tuh gitu kan. Padahal ketika Danantara itu diniatkan untuk dibentuk, seharusnya Danantara ini menjadi entitas yang bisa mandiri gitu kan, bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahkan untuk beberapa proyek yang jumbo lah, proyek-proyek pembangunan di dalam negeri gitu. Tapi kalau misalnya masih mengabsorb dari atau meminta dari APBN lagi, ya artinya ini sama saja seperti dulu BUMN, dia nerima lagi dana dari pemerintah dan akhirnya beberapa proyek jumbo membebani keuangan pemerintah atau fiskal pemerintah. Kita ingat di proyek-proyek yang akhirnya membebani BUMN karya kan, misalnya ya kereta cepat yang kita tahu sampai sekarang yang awalnya bilangnya bisnis to bisnis, akhirnya sekarang ada juga tanggungan pemerintah di sana. Dan tentu proyek-proyek yang lain, proyek infrastruktur yang memang secara keekonomian dari awal sudah dibilangin gitu bahwa ini tidak cukup ekonomis gitu kan. Artinya apa bedanya gitu dengan bisnis proses yang sebelumnya. Gitu. Nah aku jadi ingat juga Mang, di awal dulu ketika Danantara berdiri kan pendukung Prabowo sesumbar ya bahwa Danantara ini bisa mengurangi beban
APBN lah, karena untuk fungsi-fungsi BUMN kemudian akan sepenuhnya dikelola dari dan untuk Danantara sendiri gitu ya. Tapi ketika kemudian ada regulasi yang membolehkan APBN untuk menyuntik dana ke Danantara, akhirnya kan menjadi kontradiktif ya dengan misi awal tadi untuk meringankan beban APBN. Dan jangan lupa juga Danantara ini kan sering menjadi sorotan ya bagi lembaga-lembaga rating di luar negeri ya, termasuk Moody's, juga Fitch. Mereka menyoroti tadi yang kau bilang bahwa penguasaannya atas dividen itu kan kemudian mengurangi kemampuan APBN ya untuk menjadi fiskal anggaran untuk mengurangi kemampuan APBN ya untuk menjadi sumber anggaran bagi program-program pemerintah gitu. Tapi kemudian ketika dia udah dapat dividen, kemudian juga bisa mendapat PMN, apa kata lembaga rating itu nanti gitu ya. Apalagi di saat yang sama, kalau aku ngobrol sama beberapa analis, mereka juga menyoroti Danantara ini belum mengadopsi Santiago Principle misalnya. Soal transparansi gitu ya. Iya, satu piagam yang berisi seperangkat ini ya, prinsip tata kelola sebuah SBF gitu ya. Yang udah diadopsi banyak SBF di dunia, ternyata Danantara ini belum mengadopsinya. Dan kemarin kita dapat data ya, emang dari Global SBF tuh dari 100 SBF di dunia, ternyata Danantara ini masih peringkat 98 ya, walaupun itu posisi tahun lalu ya. Nah, Van, memang soal transparansi ini jadi pembicaraan lah di kalangan ya pemantau Danantara gitu ya. Ada lembaga Danantara Monitor gitu. Lalu juga kita ngobrol dengan banyak ekonom. Masalah transparansi itu masih menjadi salah satu hal yang harus dibuktikan oleh Danantara lah gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang pun belum ada kepastian mengenai laporan keuangannya gitu. Padahal kan ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu gitu. Bagaimana sih gitu, udah berjalan setahun kok belum ada nih laporan keuangannya, meskipun Kosan bilang kan ini masih butuh waktu karena ya masih nunggu RUPS banyak BUMN gitu ya, terus ada beberapa yang harus dikonsolidasikan gitu kan. Cuma itu banyak yang bilang bahwa ya harus ada kepastian dulu kapan Danantara akan menerbitkan laporan keuangannya, karena itu adalah ya hal terdasar dari pengelolaan ya dana abadi gitu. Harus ada laporan keuangannya dong gitu, supaya orang tuh bisa percaya bahwa ini sesuai dengan GCG gitu lah gitu. Nah, karena tanpa transparansi tersebut tentu ya Danantara ini jadinya kekuasaannya jadi sangat tidak terkontrol gitu ya. Apalagi kita tahu baru-baru ini kan kita sempat bahas soal DSI itu. Nah, dan sekarang juga kan soal DSI ini masih banyak ini ya dinamikanya gitu ya. Lu kan juga liputan soal ini kan enggak? Nah, sebenarnya gimana nih? Ada perkembangan apa nih? Ya, sebenarnya sejak Presiden Prabowo berpidato ya di depan rapat paripurna DPR yang mengumumkan kemudian DSI ya untuk mengakses lah masalah-masalah seperti under invoicing. Ini kan sentimen pasar jadi agak bergejolak gitu ya, terutama pasar komoditas gitu ya, karena kan dengan kehadiran DSI ada satu lembaga yang menguasai ekspor dan muncullah banyak pertanyaan karena kan setelah itu pun pemerintah tidak memberikan penjelasan gamblang dan detail bagaimana nanti skemanya, bagaimana kemudian pengelolaan kontraknya, bagaimana shipping, pengiriman, penentuan harga segala macam. Nah, kemudian ini yang kita lihat ya, kita baca mempengaruhi situasi bursa gitu ya. Ada sentimen terkait saham gitu, rupiah juga. Yang ini kemudian disadari pemerintah harus memperbaiki komunikasi lah. Makanya kan kemudian pemerintah dan Danantara gitu ya mengumpulkan berbagai asosiasi pengusaha untuk menjelaskan soal konsepsi DSI ini gitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain juga kita dapat info bahwa pada akhirnya berbagai semacam lembaga gitu seperti Dewan Ekonomi Nasional itu ikut merumuskan lah bagaimana urun rembuk gitu ya, bagaimana seharusnya DSI ini nanti berjalan. Makanya kemudian kemarin kita lihat waktu Opung Luhut ya, Ketua DEN datang ke istana ketemu Presiden Prabowo, DSI ini salah satu yang memang dibahas bersama Presiden gitu. Dalam pertemuan dengan Presiden itu salah satu yang disampaikan tadi kan terkait dengan DSI dan DEN menyampaikan bahwa untuk 3 komoditas yaitu batubara, sawit, dan ferroalloy gitu ya, kita memanfaatkan saja sistem yang ada kalau memang tujuannya ingin menekan under invoicing gitu. Kalau seperti di batubara kan ada Simbara, kemudian di sawit juga ada Simirah gitu ya. Jadi nantinya si DSI ini
menjadi semacam lembaga yang mengorkestrasi aktivitas ekspor lah ya. Seperti perantara gitu ya mungkin. Nah itu yang memang juga sebenarnya sekarang belum jelas ya, karena kan ada 2 pilihan dalam PP yang baru ya terkait Danantara, apakah dia bisa jadi trader atau hanya sebagai perantara gitu. Nah bedanya apa nih? Kalau jadi perantara artinya dia nggak aktif berdagang gitu ya, hanya menjadi middleman atau seperti apa? Dan kalau jadi trader apa bedanya? Ya betul, jadi kalau jadi perantara dia hanya sebagai semacam middleman lah ya, yang kemudian mengawasi bagaimana ekspor-impor ini berjalan gitu. Karena Dan selain tadi mengusulkan kepada pemerintah kita fokus pada sistem yang ada, juga memperkuat sistem ini dengan semacam sistem e-government lah ya, yang katanya sih diklaim di sana ada AI, ada segala macam yang bisa menganalisis kalau ada analysis voicing segala macam. GovTech lah ya. Ya, GovTech. Itu kemarin sempat aku tanya juga ke Opung Luhut ya, waktu ada konferensi pers di DEN. Sebetulnya kan bahas soal bansos ya, ada sistem digitalisasi untuk bansos melalui GovTech itu, yang dia klaim bisa mengefisiensikan penyaluran bansos itu sampai ribuan triliun ya gitu. Nah sebetulnya ketika aku tanya lagi, itu nggak cuma berlaku untuk bansos, tapi juga bisa digunakan untuk Simbara dan terintegrasi juga dengan DSI, sistem GovTech ini. Nah tadi nyambung ke pertanyaan Cesar, kalau peran dia sebagai DSI ini sebagai trader, artinya dia akan punya wewenang gitu ya dalam termasuk menentukan harga, beli dari eksportir gitu ya. Kemudian juga dia punya peran harus mencari kontrak, termasuk juga urusan pengapalan dan segala macam. Makanya peran inilah yang dianggap rasanya akan sulit dijalankan oleh DSI dalam waktu dekat gitu. Nah ini kan dalam beberapa pekan terakhir ya, kita lihat ada mediasi yang menulis kalau DSI ini akan scale back atau perannya dibatasi lah gitu. Yang terjadi adalah sebetulnya itu tadi, bahwa pemerintah sendiri masih merumuskan ini DSI ini nantinya bakal seperti apa, sejauh apa perannya gitu. Oh jadi kalau dia jadi trader beda dengan perantara tadi ya, yang fungsinya sekadar ya administratif lah ya, catatan. Kalau trader dia emang beli komoditasnya dari perusahaan dalam negeri ya, untuk kemudian dia cari kontrak di luar negeri. Jual lagi. Ya, memang kalau waktu pas gua nanya ya, ketika baru-baru DSI ini terbentuk, ini memang masih butuh waktu lah, takes time gitu ya. Makanya ketika diumumkan bahwa September akan berlaku penuh gitu, DSI bakal berperan full lah gitu ya dalam ekspor ini. Sebenarnya kita waktu itu udah bilang tuh bahwa belum siap gitu institusinya. Tapi nggak tahu kalau nanti 1 Januari 2027 gitu kan. Apakah perannya akan berubah dari pencatatan menjadi trader apa seperti apa gitu. Karena yang menjadi dinamika atau diskusi di Danantara dan di internal pemerintah juga soal permodalan. Karena ketika DSI ini akan menjadi trader, artinya dia harus punya modal awal untuk membeli komoditasnya kan. Sawit, terus ferroalloy, juga batu bara, dan itu tentu dananya tidak sedikit gitu. Dari mana ini permodalannya? Seperti kita tadi ngobrol gitu ya, lagi-lagi dari mana duitnya gitu. Karena ya tadi kan ini udah banyak program yang tentu menelan biaya gitu. Sementara untuk bisa menjadi trader harus ada modal awalnya. Nah, Mang, kita kan tadi udah bahas panjang lebar ya, dari mulai perluasan wewenang Danantara, nggak cuma investasi komersial tapi juga investasi pembangunan untuk pelayanan publik, juga suntikan dana APBN yang dimungkinkan untuk diberikan ke DDMF, kemudian juga soal DSI tadi yang masih dinamis sampai saat ini. Sikap Tempo gimana, Kak? Ya, Tempo menyoroti ya bahwa perubahan mendasar dalam fungsi Danantara ini yang kini dianggap mulai menanggung proyek-proyek yang bisa berisiko lah merugikan negara gitu ya, dan malah membebani lagi APBN dengan adanya skema PMN gitu, berbahaya karena menghapus sekat mitigasi antara pengelolaan uang negara dan pengelolaan duit korporasi gitu ya. Kan Danantara kan kita lihat memang sebagai korporasi gitu perancangannya gitu ya. Dengan adanya payung hukum baru ini, seluruh risiko BUMN ini kemudian secara otomatis terintegrasi dan terserap oleh APBN gitu. Hal yang sebetulnya sangat kita hindari seharusnya gitu ya. Karena kita lihat ya APBN kita juga sudah sangat terbebani gitu ya dengan banyak program prioritas pemerintah. Yang kedua adalah ancaman terhadap rasio utang dan rating kredit gitu. Tadi kan kita singgung bahwa
Dan antara ini kemudian bisa menerbitkan bonds atau surat utang gitu ya untuk membiayai program-program atau proyek-proyeknya gitu. Kebijakan ini bakal memicu pemeringkat internasional gitu untuk memasukkan seluruh kewajiban BUMN itu dalam perhitungan risiko negara yang kemudian membuat rasio utang kita jadi meningkat gitu, bakal membengkak sangat besar gitu ya. Nah ini bakal berpotensi menurunkan peringkat kredit kita tentunya, yang pemerintah dianggap harus melakukan bailout kalau misalnya dan antaranya ada masalah gitu. Yang ujung-ujungnya lagi soal kepercayaan pasar gitu. Ini bagaimana sih Pak tata kelola pemerintah gitu ya? Apakah pemerintah sanggup nanti menanggung semua beban kalau memang risiko-risiko itu terjadi? Ya, semua ini kemudian berujung pada suatu kritik ya, bahwa pembentukan unit development management di bawah Danantara ini yang ditujukan untuk mengerjakan proyek-proyek PSO ini sebagai sebuah bentuk ekonomi komando gitu, di mana presiden mengerahkan segala sumber daya hanya demi untuk ya program-program yang dia inginkan gitu. Pada akhirnya ke sana gitu ya Gaya. Oke, kita sudah bahas panjang lebar, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan juga di Spotify. Sampai jumpa. Sampai jumpa.